Pecinta horor. Nah, maaf banget ya mungkin udah semingguan atau beberapa hari ini aku nggak upload podcast cerita horor aku karena emang kebetulan aku lagi sibuk juga. Nah, kali ini aku bakal cerita tentang pengalaman-pengalaman aku, juga ada beberapa pengalaman dari teman aku tentang bullying. Jadi apa sih bullying itu dan apa dampaknya, terus kenapa kita harus membahas tentang bullying ini, karena menurut aku bullying ini penting banget untuk dibahas. Nah, jadi tetap ikutin terus cerita podcast aku karena tema hari ini sedikit berbeda. Jadi aku mau dong dari kalian like yang banyak, terus kalian juga harus komen, kalian harus menyampaikan isi hati kalian, inspirasi kalian, apa sih itu bullying, dan kalian pernah gak sih ngalamin yang namanya bullying. Oke, aku bakal langsung mulai ke ceritanya. Simak terus ya podcast aku. Nah, jadi sebenarnya bullying ini pasti hampir semua manusia, semua orang tuh pasti pernah ngalamin yang namanya bullying. Termasuk aku sendiri tuh pernah yang ngalamin namanya dibully. Bahkan aku tuh dari kecil sampai sekarang, sampai dewasa, sampai usia aku sekarang, aku tuh masih banget ngalamin apa sih itu bullying tuh apa, aku ngalamin banget sampai sekarang. Dan pasti kalian semua di luar sana itu juga ada yang merasa seperti aku ngalami yang namanya bullying. Nah, gimana sih cara ngadepin bullying itu? Jadi kalau menurut aku ya, dari segi aku ini menurut aku, jadi kalau orang lain berpendapat bullying tuh A, B, C, D, ya terserah mereka, kan ini versi aku, dari aku sendiri. Nah, kalau aku sih udah dari dulu, dari kecil tuh udah ada ya namanya bullying itu. Cuma nggak sengetren ini gitu loh. Kalau zaman dulu tuh istilah diolok-olok. Tapi kalau sekarang kan bully gitu kan ngetrennya. Dan kebanyakan bullying ini tuh terjadi di usia-usia yang masih labil, yaitu usia SMP, bahkan sampai SMA. Dan yang paling melejitnya itu di usia SMA ya, karena kan usia SMA tuh ya usia remaja, pubertas, jadi ABG gitu loh, anak baru gede. Jadi kayak geng-gengan gitu tuh, ibaratnya itu adalah hal yang sangat penting banget bagi mereka. Kemudian kayak misalnya mereka tuh berteman memandang dari fisik, kemudian dari kekayaan, kayak gitu sih. Jadi kadang tuh pernah ya kalau misalnya di sekolah tuh ya ada orang yang misalnya, mohon maaf nih ya, misalnya dari keluarga yang biasa aja, dari keluarga yang miskin, terus jelek, terus nggak skincarean, nggak perawatan apa, itu nggak pernah ditemenin, jadi nggak punya temen. Itu banyak banget kayak gitu. Dan dari sekian banyak orang yang udah aku interview gitu ya, maksudnya interview tuh aku tanyain gitu loh gimana dulu sekolah mereka, terus ada juga aku tanya-tanya kepada anak baru gede ini, jadi anak SMA nya aku tanya juga, gimana sih kalau di sekolah kamu tuh gimana, gue tanyain gitu. Nah, kata mereka tuh emang kalau di sekolah ya gitu, ada geng-gengan gitu, yang gengnya orang kaya dan gengnya orang miskin gitu, terus gengnya wanita cantik dan wanita jelek. Dan cowok pun juga punya geng-geng gitu. Nah, sebenarnya bullying itu dipicu dari geng-geng tersebut kalau menurut aku, karena kita kan kalau misalnya nih ya, dari lulus SMP terus kita masuk SMK, pasti kan kita tuh mengenal orang baru dong, karena kan kita dari SMP, mungkin dari SMP tuh ada yang udah punya orang atau udah punya temen sebelumnya dari SMP yang bareng di sekolah SMA-nya. Nah, ada juga yang dari SMP-nya tuh sendiri, jadi nggak ada barengan temennya. Terus akhirnya di SMA dia ketemu orang baru dan mereka lah membuat yang namanya geng gitu. Nah, kebanyakan bullying tuh pasti fisik ya. Kalau bullying nggak mungkin lah, bullying tuh bullying hati, perasaan tuh nggak mungkin ya, pasti fisik dong. Nah, kalau dari cerita teman-teman aku, adik kelas aku, mereka tuh juga pernah ngerasain dibully, mulai dari dibilang gendut, dibilang pendek, dibilang kurus banget, dibilang cungkring, udah ada dibilang jelek, dibilang wajah rusak, jerawatan.
banyak banget lah pokoknya bullyingnya, sampai bullying yang nyangkut nama orang tua, dan itu aku paling gak suka banget, beneran deh. Gini loh ya guys, bukannya gimana-gimana, karena kan sebenarnya kan bullying tuh menyangkut psikis kita ya. Kadang tuh ada beberapa orang yang dibully tapi tetap cuek gitu, kayak kayak bullyingnya tuh masuk kuping kanan keluar kuping kiri, jadi tanpa diresapin ke hati gitu. Tapi ada beberapa orang juga yang dibully terus masuk kuping kanan, masuk ke hati dulu, baru keluar ke kuping kiri. Nah, tergantung orangnya kan. Nah, kalau aku sih tipe-tipe orang kalau misalnya dibully, misalnya dibilang gendut atau misalnya dibilang jelek, aku sih masuk kuping kanan langsung keluar kuping kiri, nggak aku resapin ke hati, ngapain gitu loh. Kalau misalnya aku dibilang gendut, oke, it's okay, nggak apa-apa. Gendut bisa kok cantik. Aku mikirnya sih gitu. Kalau dibilang, kamu pendek loh gitu. Dasar anak pendek, misalnya dibilang gitu ya misalnya. Ya aku sih nenangin diri aku sendiri, nggak aku masukin ke hati. It's okay, nggak apa-apa kok pendek, masih aja wedges, masih ada high heel. Bisa kok pakai wedges, pakai high heel biar cantik gitu sih kalau aku mikirnya. Tapi kan ada beberapa orang tuh yang kalau misalnya dibully, mereka tuh, ih kamu kok pendek banget sih? Mereka langsung stres, langsung bingung, aduh kenapa sih aku pendek, ini aku harus minum obat peninggi gitu. Terus ada juga yang misalnya dibilang, kamu tuh kurus banget loh, kamu tuh cungkring banget, gak ada seksi-seksinya, gak ada bohai-bohainya. Terus saking dia itu kayak dimasukin hati, kayak diresapi, akhirnya dia tuh sama makan yang banyak, biar gendut tuh gimana, minum suplemen apa, bla 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 bla. Aduh gini ya, semua itu udah diatur loh sama Tuhan. Jadi Tuhan tuh nyiptain kita semua, nyiptain semua manusia tuh udah ada batasnya sendiri-sendiri. Ada yang diciptain gendut, ada yang diciptain pendek, ada yang diciptain tinggi, ada yang diciptain kurus, ada yang diciptain cantik, jelek, ada yang diciptain mancung, ada yang diciptain pesek. Jadi semua tuh udah ada aturannya gitu loh, sudah diciptain sendiri-sendiri. Dan semua orang juga punya kekurangan dan kelebihan gitu loh. Jadi jangan mandang orang tuh dari fisiknya aja. Mungkin fisiknya kekurangan, tapi kan kita nggak tahu kelebihannya apa. Gitu sih kalau menurut aku. Dan kalau misalnya kita tuh ngebully seseorang waktu kita masih sekolah gitu, atau misalnya nggak usah sekolah deh, misalnya kita udah kerja, udah kuliah, udah ini gitu, terus kita ngebully orang gitu, kan kita nggak tahu ya orang yang kita bully itu bakal jadi apa gitu ke depannya. Bisa jadi dia lebih sukses dari kalian yang ngebully orang itu. Jadi jangan asal ngebully gitu, pikirin dulu, karena tahu nggak sih, namanya karma tuh dalam hidup pasti ada. Kalau kalian ngebully orang hari ini, itu juga bisa loh buat kalian suatu saat kalau kalian punya anak kalian tuh bakal dibully juga. Jadi apa ya namanya, kalian pernah kan bilang kalau lidah tuh nggak bertulang. Jadi jangan main-main sama omongan gitu loh, karena itu bisa balik lagi ke kalian gitu. Terus aku juga pernah loh dicurhatin sama salah satu temen aku juga, salah satu teman dekat aku, dicurhatin waktu dia masih zaman sekolah. Itu bener-bener dia tuh dibully banget parah. Bulinya tuh bukan hanya fisik, tapi dibully keluarganya juga sampai nama orang tua. Jadi aku nggak sebut ya namanya siapa, ya anggap aja ini si Mawar gitu. Dia tuh dibully karena badannya tuh terlalu cungkring, terlalu kurus, sampai dibully. Dia tuh kayak, apaan sih Mawar nih badan cungkring, nggak ada seksi-seksinya, nggak ada teteknya, nggak ada bohai-bohainya, tuh dibully kayak gitu. Sampai akhirnya tuh dia karena emang orangnya perasa, jadi habis dibully tuh dia langsung diresapi gitu di hati. Sampai akhirnya dia tuh kayak stres, mikir gitu. Sampai dia tuh ambisius banget pengen gemuk gitu. Dan aku kan kebetulan temennya ya. Jadi akhirnya aku diajakin lah makan terus sama si Mawar. Padahal aku tuh nggak pengen makan terus gitu, tapi karena dia gitu. Tapi aku nggak tanya ya alasannya kenapa kok kamu kok sekarang doyan makan banget, padahal dia tuh sebenarnya anaknya tuh biasa-biasa aja. Jadi bukan yang nggak doyan makan gitu, nggak, mestinya anaknya tuh nggak apa ya, nggak ini loh, anaknya tuh nggak rakus gitu loh, maksudnya nggak apa-apa doyan gitu. Jadi dia tuh makan kayak milih-milih gitu, karena kan emang dari sananya kan kayak emang
kodratnya dia tuh emang badannya segini, kurus gitu, dan dia tuh emang anaknya nggak suka makan gitu, kayak kita-kita itu kan kadang makan apa aja dimakan gitu kan, kalau dia enggak gitu. Nah, pas dia ngajakin aku makan, "Kenapa sih kamu kok makan terus? Biasanya kamu nggak kayak gini loh. Itu bukan kamu deh, ini bukan kamu, Mawar," aku bilang gitu. Terus Mawar ya bilang, "Iya nih, kemarin aku dibilang kurus, aku dibilang krempeng, terus aku dibilang teteknya nggak ada isinya. Aku tuh stres tahu kalau dibilang kayak gitu, makanya nih aku pengen banget gemuk, aku pengen banget ada isinya biar aku tuh kelihatan seksi kalau dilihat orang. Dan kamu tahu nggak sih yang bilang kayak gitu tuh cowok gitu, jadi aku merasa lebih nggak pede." Si Mawar bilang gitu ke aku. Terus aku langsung nyetus dong, hello, kalau emang yang bilang cowok tuh cowok itu berarti mesum, udah deh nggak usah ditanggepin. Aku udah bilang gitu ke Mawar. Tapi yang namanya kita kan nggak tahu, orang beda-beda ya. Kalau aku mah cek-cek aja, misalnya aku nih, misalnya aku kurus, aku krempeng, tetanya nggak ada isinya, dibilang kayak gitu ya. Ya udah, so far gue bisa kok tampil dengan baju yang bikin gue lebih berisi misalnya, atau gue bisa kok tampil dengan bra yang sponnya tebel. Kan kita bisa juga kan ngakalin, lagian toh dia nggak tahu kan dalamnya. Nah, karena temen aku ini emang perasa ya jadinya gitu, dia sampai ambisius banget pengen gemuk, tiap malam minum susu. Jadi ini tuh si Mawar tuh dulu teman ngekos aku waktu aku masih kerja di Jakarta gitu, sampai dia tuh ambisius banget pengen gendut, sampai aku marah-marahin. Tapi emang ya namanya orang kan sendiri-sendiri ya, karena memang dia perasa tadi. Nah, sampai akhirnya ya dia tetap nggak bisa gendut, karena emang pawakannya tuh apa sih, emang badannya tuh emang diciptain dari Tuhan tuh emang segitu gitu, nggak bisa gendut. Terus dia juga pernah nih dibilang kalau misalnya dia itu kayak fashionnya kurang gitu, bajunya itu mulu. Ya gue langsung, hello, kalau emang baju gue gitu-gitu mulu, baju aku itu mulu, kenapa emangnya? Kok si yang ngebully Mawar ini kok gitu banget gitu loh? Ya nggak apa-apa lah, baju itu aja, emang salah? Oh, yang penting kan kita pakai baju nggak telanjang. Lagian ya, hati-hati sama mulut loh, jangan pernah ngebully. Ini sih pengalaman teman aku, dan aku juga yang pernah ngerasain gitu. Jadi aku kayak, aduh, kayak gimana ya, miris banget deh kalau masih ada bullying sampai saat ini tuh. Aduh, kecewa, miris banget pokoknya. Sampai si temen aku Mawar nih juga pernah dibully karena keluarganya tuh, mohon maaf ya, keluarganya tuh emang tidak berkecukupan. Jadi menengah ke bawah gitulah keluarganya tuh, dibully. Oh, orang bapak kamu, emak kamu tuh cuma kerja ini, mana bisa kamu bergaul sama kita, nggak level gitu. Dan aku mikir dong, ya kenapa nggak level? Semua orang, semua manusia kan bebas bergaul sama siapa aja, berteman sama siapa aja kan terserah. Orang yang penting bergaul itu dalam batas normal. Dan kalaupun temen aku si Mawar ini nggak bisa berteman sama yang ngebully, nggak apa-apa, malah justru tuh lebih bagus. Berarti yang ngebully itu bukan seorang yang baik buat kamu gitu. Pokoknya aku benci deh bullying. Itu sih pengalaman teman aku tadi yang dibully secara fisik dan secara perasaan. Jadi dari keluarganya tuh dibully gitu. Sebenarnya dibully dia aja, tapi bawa-bawa keluarga, bawa mak bapaknya gitu loh, yang nggak aku suka. Kalau boleh aku ceritain, apa sih sebenarnya pesan-pesan dari podcast yang aku bikin tentang bullying ini? Sebenarnya pesan-pesannya tuh ya buat kalian kaum muda, buat kalian yang masih remaja, masih ABG, masih pubertas, please deh, tolong nggak usah ngebully-bully orang, ngebully teman kalian, nggak usah lah, pokoknya stop lah. Yang namanya bullying tuh stop semua, karena itu nyakitin banget. Kita nggak tahu ya beberapa tahun ke depan, misalnya lulu yang ngebullying tuh, yang ngebully tuh pada nikah, punya anak, kita nggak tahu anak lu nanti bakal dibully apa enggak ke depannya. Karena gue tuh believe banget, gue tuh percaya banget kalau karma itu is real gitu loh, pasti akan ada, nggak tahu kapan. Makanya stop deh buat kalian, karena kita tuh semua sama manusia. Mau lu kaya, mau gue kere, mau lu sultan, gue miskin lah,
Ya sama aja, kita manusia, kita sama-sama makan nasi, kita sama-sama doyan tempe. Jadi nggak ada bedanya kita itu. Cuma lu dilahirin lebih beruntung dari gue, tapi kalau kita sama-sama berusaha, gue juga bisa kayak lo gitu loh. Jadi jangan patah menyerah. Kalaupun ada korban bully lainnya di luar sana, mungkin teman-teman yang pernah ngalamin bullying, is okay, nggak apa-apa, nggak usah minder. Kalian harus tetap semangat dan jadiin bullying dari teman kalian itu sebuah motivasi. Jadi jadiinlah kata-kata bully itu motivasi kamu buat sukses, buat lebih baik daripada yang ngebully kamu. Biar mereka tuh kapok dan lihat kamu sukses, biar mereka tuh melongo. Hah, kok dia bisa lebih sukses? Biar mereka tuh melongo gitu. Nggak usah yang, aduh nggak usah diambil pusing deh, udah biarin aja kalau dibully. Nanti dia juga kena getahnya, kak dia tuh bakal ngegigit lidahnya sendiri gitu loh guys. Jadi kita tuh misalnya kita dibully, ya udah kita santai-santai aja, nggak usah dimasukin hati gitu. Oke, jadi itu ya pesan-pesan aku dari podcast bullying ini. Pokoknya tetap semangat buat kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nanti akan ada podcast selanjutnya yang lebih seru lagi dari ini. Oke, thank you for watching.